Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita sungguh bersyukur karena Tuhan yang memberikan kesempatan untuk kita semuanya di sepanjang kemarin bulan Agustus kita boleh melawati dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali memasuki di minggu pertama di bulan September. Baik, kita akan segera memulai untuk ibadah kita di pagi hari ini. Saya mengajak untuk setiap kita yang sudah hadir untuk bersama-sama bisa memberikan pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Baik, kita mau bersama-sama datang di dalam doa, kita mau pejamkan mata. Bapa di surga, pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan yang selalu baik di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu memimpin. Dan tiba saatnya di pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali bersama-sama berhimpun, datang dengan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini untuk Tuhan kami memberikan pujian yang terbaik sebagai ucapan syukur yang datang dari dalam hati kami. Kami berterima kasih karena sepanjang bulan Agustus Tuhan Kau yang menolong, Tuhan yang memimpin kami semuanya dengan hal-hal yang baik, bahkan dengan berkat-berkat dan anugerah yang semakin melimpah. Tuhan, kami merindukan akan hadirat-Mu di pagi hari ini, dan kami Tuhan mau terus memberikan yang terbaik melalui pujian, melalui Tuhan setiap pengagungan yang akan kami naikkan bersama-sama di pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Tuhan, biarlah kami boleh dipenuhi dengan pengurapan-Mu di pagi hari ini. Kuasa Roh Kudus yang akan menolong, kuasa Roh Kudus yang akan memimpin kami semuanya di pagi hari ini hingga selesainya nanti Tuhan. Biar nama Tuhan yang semakin ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita mau angkat pujian kita yang pertama. Tiada pengorbanan besar yang sanggup selamatkan nyawa selain yang Engkau kerjakan atas hidupku. Mari katakan salib-Mu. Salib-Mu buktikan nyata kasih yang sesungguhnya, kasih yang sesungguhnya, nyawa yang berikan untuk tebus hidupku, naikkan puji bagimu buat semua perbuatanmu, sungguh mulia dan sempurna kasih-Mu yang Engkau beri. Ku naikkan pujian bagimu buat semua pengorbananmu. Yesus Kau layak terima semua hormat dan puji.
terima pujian. Sungguh mulia dan sempurna kasih-Mu yang Engkau beri. Naikkan pujian bagi-Mu buat semua pengorbanan-Mu. Yesus Kau layak terima semua hormat dan pujian kekal selamanya. Mari angkat lebih lagi suaramu. Naikkan pujian bagi-Mu buat semua perbuatan-Mu. Sungguh mulia, yes Lord, kasih-Mu yang Engkau beri. Naikkan pujian bagi-Mu buat semua pengorbanan-Mu. Yesus Kau layak terima semua hormat dan pujian kekal selamanya. Katakan Yesus Kau yang layak terima semua hormat dan pujian kekal selamanya. Mari bersama-sama dengan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dulu boleh mari duduk. Puji nama Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan lebih lagi bisa lambaikan tangan. Haleluya. Kita mau bersama-sama pagi hari ini mau bangkit dan serukan nama Yesus. Kita mau buat iblis gemetar di bawah kaki Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Katakan maju. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat hidupkan dalam kasih Tuhan-Nya dengan kuasa nama-Nya. Sekali lagi bangkit. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Nyatakan kuasa-Nya. Katakan kita buat hidupkan dalam kasih Tuhan-Nya dengan kuasa nama-Nya. Bersama-sama katakan nama Yesus menara yang kuat. Amin. Nama Yesus kota benteng yang teguh.
tangan bagi nama Tuhan, haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Sekali lagi saudara. Nama Yesus, kalahkan semua. Nama Yesus, atas kalahkan lagi nama Yesus. Amin. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Bapak-Ibu, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang sudah menebus hidup kita. Amin. Amin. Dan kita percaya ketika kita sudah dibebaskan dari segala bentuk dosa, maka hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Amin. Hidup kita tidak akan pernah mengikuti dunia ini. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Pilihanku. Haleluya. Sekali lagi bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Sama-sama. Oh Tuhan yang mulia, katakan turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni, katakan dan sucikan. Amin. Dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Katakan tak ingin kompromi. Tak ingin kompromi. Ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Sekali lagi katakan tak mau ku hidup di luar tuntunan kata firman-Mu yang membebaskanku. Yesus kebenaranku adalah, katakan, adalah pilihanku. Haleluya. Mari bertepuk tangan lebih lancang lagi. Bersama-sama. Tuhan yang mulia, katakan, turun ke dunia, tebus segala dosa. Dia beri keselamatan, beri kesempatan, kasih berulang. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala. Amin. Yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Katakan tak ingin
Katakan tak ingin kompromi. Tak ingin kompromi. Amin. Ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Sekali lagi tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah sekali lagi tak mau ku hidup di luar. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Sekali lagi bersama-sama, tak mau ku hidup di luar tutur karena firman-Mu. Amin. Telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Saya mau dengar sekali lagi tepuk tangannya yang meriah. Bapak Ibu masih semangat memuji Tuhan? Amin. Baik, kita mau angkat sekali lagi pujian ini, kita mau terbang bersama-sama dengan Tuhan. Ku kan terbang, haleluya. Mari bersama-sama katakan, firman-Mu Tuhan dapat bagiku. Katakan janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Katakan ku menantikan beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam
katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Katakan sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu. Sekali lagi ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu boleh kembali duduk. Haleluya. Kami mau terus bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menjanjikan akan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus menyerahkan Tuhan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena aku percaya bahwa aku milik-Mu Tuhan. Aku percaya aku hidup karena-Mu. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku bagi-Mu. Kau memegang seluruh hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu, bernyanyi bagi-Mu selamanya. Mari kita bersama-sama sekali angkat pujian ini. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku bagi-Mu. Kau memegang seluruh hidupku, ku milik-Mu selamanya. Oh, Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu, nyanyi bagi-Mu. Yesus, aku percaya. Ku percaya. Katakan, Yesus, aku milik-Mu. Ku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu, bernyanyi bagi-Mu selamanya. Mari kita bersama-sama sekali lagi berdiri. Kita mau katakan, kemanapun ku bersama-Mu. Kemanapun ku bersama-Mu, lewat suka dan duka,
bersama-sama katakan, Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, nyanyi bagimu. Yesus aku percaya. Percaya, katakan Yesus aku milikmu, aku milikmu, ku hidup karenamu, nyanyi bagimu. Senap hidupku, mari bersama-sama katakan, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Kami mau terus menyembahmu Tuhan. Mari angkat suaramu Bapak Ibu Saudara. Ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu, ku menyembah. Sekali lagi ku menyembahmu, ku menyembahmu. Yesus aku percaya. Satu kali. Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, bernyanyi bagimu. Yesus, Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, bernyanyi bagimu selamanya. Inilah pujian dari dasar hati kami. Kami percaya. Itulah sebabnya kami berkata-kata. Kami percaya dan kami memuji menyembah Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami ingin Tuhan berbicara kepada kami secara khusus, sehingga apa yang menjadi ganjalan, yang menjadi problem dalam diri kami, Tuhan ungkapkan melalui pemberitaan firman yang sebentar akan kami terima. Kami percaya kami akan diubahkan, sehingga kami hidup dalam kebenaran, kami hidup dalam ketulusan, dan kami menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, urapi untuk hamba-Mu, urapi untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah ada di tempat ini. Dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi, Roh Kudus yang bekerja di kami semuanya, sehingga kami boleh mengerti dan memahami setiap berkat perkataan firman yang akan kami terima. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambutnya dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya. Ya, hari ini kita memasuki bulan yang baru, bulan September, dan kita percaya bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan akan semakin bekerja melimpah. Ya, minggu yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana caranya menjaga hari-hari yang menyenangkan. Rasul Petrus mengungkapkan supaya tunjukkanlah tindakan imanmu, jadilah teladan, dan jangan pernah
menaruh atau menyimpan dendam. Nah, tetapi apa yang seringkali kita lakukan mungkin sudah terbaik, tetapi kadang-kadang pengaruh dari orang lain membuat kita ini goyah. Nah, secara khusus kalau kita tiba-tiba menjadi orang yang tertuduh. Kenapa demikian? Karena ada hal yang namanya saling menyalahkan. Ini ungkapan hati seorang suami. Istri-istri setuju? Halo ibu-ibu? Tidak setuju. Kalau tadi suami-suami setuju enggak? Kalau istrinya seperti itu, enggak setuju juga. Berarti ada dua pribadi yang saling menyalahkan. Makanya saya memberikan tema ini, saling menyalahkan, saling tuduh. Yang benar siapa? Bingung kan? Suami menyalahkan istri, istri enggak bahagia gara-gara suami. Suami enggak bahagia gara-gara istri. Tadi diungkapkan suami berkata, alhamdulillah wis entuk bojo sing bener terus, aku salah terus. Nah itu seperti itu. Nah mungkin pria-pria akan berkata, wah cocok video ini. Tapi ibu-ibu juga berkata, wah video yang tadi mewakili perasaanku. Ya suamiku boros, kena kanggo konco, wah brol. Nek kanggo aku medit. Nah ternyata Bapak Ibu, hal yang seperti ini sudah lama terjadi. Bukan hanya dalam zaman kita, tetapi zaman yang sangat dahulu itu sudah ada. Nah Tuhan Yesus mengingatkan dalam Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai yang kelima. Bapak Ibu perhatikan, saya akan bacakan. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Ayat 5. Next. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tuhan Yesus mengingatkan, Tuhan Yesus berbicara tentang hal saling menghakimi atau saling menyalahkan. Ya Tuhan jelas melihat bahwa inilah dasar dari kegagalan manusia. Diawali dari mana? Dari rumah tangga. Suami sering menghakimi istri dengan kata-kata, kamu di rumah ngapain? Kerjaanmu cuma tidur. Kerjaanmu kalau zaman sekarang main HP, main WA, itu menghakimi. Dan sama, istri juga akan menghakimi suami dengan perkataan apa? Wong lanang senengane keluyuran, lunga-lunga terus, ora tau neng omah, menghakimi. Nah firman ini mengingatkan, karena dengan penghakiman yang kamu pakai, untuk menghakimi kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah ini kalau orang Jawa bilang tepak ngawak. Ada keluarga-keluarga yang problem, bahkan kemudian saling mencurigai satu dengan yang lain, karena apa? Mengukurkan perbuatan dirinya kepada pasangannya. Suami berpikir, oh kalau istri sedang pergi rame-rame, ini pasti ada terjadi sesuatu, dalam tanda kutip. Teman tapi mesra, perselingkuhan. Istri tidak melakukan itu. Tapi dalam otaknya suami atau pria, dia berpikir seperti itu. Termasuk ada orang tua, yakni pria, sangat ketat kepada anak-anaknya perempuan.
mau pacaran nggak boleh, pergi dengan teman laki nggak boleh. Ternyata orang tua atau pria ini pikirannya apa? Dia melakukan hal-hal yang dia larangkan kepada orang lain. Sehingga dalam hidupnya selalu pikirannya selalu negatif, terus negatif. Akhirnya karena lawan atau mungkin pasangan hidupnya itu diberi pikiran negatif, akhirnya ikut-ikutan negatif. Ini yang dikatakan oleh Tuhan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Pepatah mengatakan, debu di seberang lautan kelihatan, gajah di depan mata tidak kelihatan. Orang Jawa bilang, ngilo gitokmu dewi. Ya kita nggak akan bisa melihat ini, tengkuk kita nggak bisa. Tapi kita bisa melihat tengkuknya orang lain. Sehingga yang muncul apa? Tudingan. Yang muncul adalah saling menyalahkan. Nah, orang seringkali berkata, karena apa? Merasa dirinya benar. Tuhan menuliskan, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Ya ini diistilahkan tuh begini, kene tak sebulke motomu sing kelilipen, dibuka sebul, padahal kita ini lagi kelilipen juga. Nah Tuhan berkata kalau ada tipe manusia seperti ini disebut munafik. Ayat 5, tolong. Tuhan tegurannya keras, hai orang munafik. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi kalau kita mau ngomongin orang, kita mau nyalain orang, kita mau menghakimin orang, Tuhan berkata introspeksi diri dulu. Saya pernah membaca sebuah cerita, ya ada satu keluarga selalu memperhatikan keluarga yang lain. Nah secara khusus ini seorang wanita, istri. Dia berkata kepada suaminya, Pap, aku lihat tetangga sebelah, jorok banget. Suaminya tanya, lo kenapa? Lihat cucian masih kotor gitu kok dijemur. Lihat bercak-bercaknya tuh masih kelihatan. Itu hari pertama. Besoknya ngomong lagi. Besoknya ngomong lagi hal yang sama. Terus menghakimi, menyalahkan tetangganya yang katanya cuciannya tidak bersih. Suami ini penasaran. Masa iya sih seperti itu? Dan sang suami mendapatkan jawaban. Tanpa setahu istrinya, si suami membersihkan kaca jendela, bersihkan. Sampai mengkilap, benar-benar kinclong. Esok harinya, di jam yang sama, istrinya mulai berceloteh. Dengan kata-kata apa? Loh, tetanggaku sudah berubah, cuciannya bersih. Suaminya dengan bijak menyentuh pundak si istri. Mam, yang kotor bukan cuciannya tetangga kita. Oh enggak bisa, jelas kotor kemarin. Enggak mam, yang kotor itu jendela kita. Papi baru saja membersihkan jendela. Jadi kadang-kadang pandangan kita sendiri yang buram. Pandangan kita ini yang salah, tapi kita. Nah saya melihat bahwa ada banyak sekali keluarga ya dengan berbagai macam latar belakang. Mereka mengukurkan kenapa? Dari kehidupan masa lalu, dari keluarganya. Sehingga pada waktu ada pernikahan, masuk dalam jenjang pernikahan, ternyata kultur, ternyata masa lalu dari budaya kehidupan dari masing-masing itu terbawa. Misalkan contoh, ada anak yang luka batin kepada ayah. Apalagi kalau misalkan anak ini adalah anak perempuan. Sudah itu akan terus membekas.
dan mengukurkan bahwa suaminya itu seperti bapaknya. Dan sebaliknya, ada yang luka batinnya kepada ibu. Saya pernah melayani satu keluarga, 2 anak. Anaknya ini ganteng-ganteng. Yang pertama tidak mau menikah. Yang kedua jadi homo. Padahal ganteng, badannya bagus. Waktu saya konseling anak yang pertama, saya tanya, kenapa kamu memutuskan tidak mau menikah? Enggak. Aku tidak tega melihat mamahku selalu dipukuli oleh bapakku. Bapakku sudah enggak kerja. Kerjaannya hanya adu jago, ya hobinya judi dan sejenisnya. Jadi daripada aku nanti melukai pasanganku, mendingan aku tidak menikah. Kemudian yang kedua, waktu saya tanya, kenapa kamu enggak menikah dan memutuskan kok salah jalan begini? Aku merasakan penderitaan mamahku. Dan dia sebagai homo, maaf ya, dia memperlakukan dirinya sebagai wanita. Ya homo itu kan ada yang seolah-olah menjadi suami, ada yang seolah-olah menjadi istri. Nah orang ini lebih memilih sebagai seorang istri. Kenapa? Dia merasakan penderitaan ibunya. Sampai matinya kedua orang tuanya, sampai hari ini 2 anak ini tetap melakukan hal yang sama, tidak mengalami perubahan. Kenapa? Ya dirinya terus menuding. Dari kesalahan latar belakang kedua orang tua menjadikan sebuah akibat seperti itu. Nah polemik di dalam firman Tuhan sampai hari ini seperti tadi saya sampaikan tidak selesai. Saling menyalahkan terus, saling menyalahkan terus. Nah celakanya kalau seandainya sampai dengan tua, ya sekarang ada banyak kasus, pernikahan gagal, cerai, gara-gara apa? Saling menyalahkan. Kalau mungkin masih di usia-usia muda, maaf ya, mungkin masih punya pilihan. Tapi kadang-kadang ada orang yang sudah mendekati mungkin 60 tahun, 70 tahun, memilih cerai. Diawali dengan apa? Mereka jarang di rumah. Ya hari ini apalagi banyak sekali kafe, ya resto yang bukanya sampai malam. Mereka lebih suka nongkrong sama teman-temannya sampai malam. Ngapain? Curhat. Curhatnya macam-macam, membicarakan tentang pasangan. Nah hari ini kita akan eksposisi dari kitab Kejadian pasal 3. Ya hari itu Adam dan Hawa saling menyalahkan. Saya memberikan tujuan berani mengakui kelemahan diri sendiri agar bisa dipulihkan. Ya saya sengaja memberikan gambar wanitanya itu bicara stop. Ya karena kalau terus nyerocos, ngomong terus, tidak akan selesai. Cara yang terbaik apa? Introspeksi diri, akui, aku salah. Sudah selesai pasti. Nah dalam peristiwa ini, dalam kitab Kejadian pasal 3, Tuhan mencoba melakukan yang terbaik untuk manusia. Tapi lihat, manusia lebih suka untuk defense, melindungi diri sendiri supaya aman. Makanya lihat, seringkali kenapa orang menyalahkan? Karena lempar tanggung jawab. Diri sendiri tidak mampu melakukan, tetapi lempar tanggung jawab supaya seolah-olah dirinya benar. Nah sekarang kita akan melihat terlebih dahulu, kita akan baca secara bergantian. Kejadian pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Kita nanti akan eksposisi ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Saya akan baca ayat 11, Bapak Ibu akan dipandu, ayat 12 dan ayat 13 akan kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah kau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku
Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Bersama-sama. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Amin. Tuhan bertanya baik-baik. Tuhan sudah memberikan sebuah larangan. Yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini jangan. Tapi rupanya manusia itu selalu kepingin tahu. Saya percaya bahwa dalam sebuah peristiwa di mana Tuhan memberikan larangan itu bukan hanya terjadi 1, 2, 3 hari, kemudian manusia langsung melanggar gitu, enggak. Saya percaya ini pasti butuh waktu yang cukup panjang. Demikian juga kita, manusia kalau diberi larangan, kita pasti akan melontarkan sebuah pertanyaan. Kenapa sih kok nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Itu selalu. Nanti kalau sudah diberi jawaban, tanya yang lain. Sebabnya kenapa? Terus begitu. Makanya lihat, dalam kehidupan itu ada yang namanya ilmu filsafat. Filsafat itu selalu mempertanyakan, apa gunanya manusia hidup? Nanti filsafat akan menjawab, hidup untuk makan. Ada yang lagi menjawab, makan untuk hidup. Unsurnya sama, tapi artinya beda. Itu terus dipertanyakan. Makanya ketika orang mulai mempertanyakan, iblis tahu. Iblis mulai urun rembuk. Langsung enggak? Tidak, pelan-pelan. Sampai pada karena sebuah larangan dari Tuhan yang seharusnya itu yang paling benar, kemudian manusia jatuh di dalam dosa, pelanggaran. Apa itu dosa? Dosa kalau dalam bahasa asli itu adalah harmatia. Harmatia itu artinya tidak tepat sasaran. Jadi Tuhan menginginkan titik nol. Kita di luar titik nol mungkin nggak terlalu besar, 1 derajat. Tapi sudah tidak tepat. Jadi apa yang Tuhan perintahkan kepada kita kalau seandainya kita lakukan secara tidak tepat, secara hal rohani itu disebut dosa. Nah Tuhan hari itu bertanya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Laki-laki menuding perempuan. Dan dalam ayat 12 yang dituding bukan hanya wanita, tapi Tuhan juga dipersalahkan. Gara-gara kamu Tuhan, engkei wong wedok neng sebelahku, dhisik nek seandainya, dulu seandainya Tuhan gak ciptakan perempuan pada waktu aku tidur, masalah ini gak timbul. Makanya kita kalau lagi kurang harmonis dalam keluarga, kita selalu berkata apa? Salah pilih. Loh yang milih kamu, yang disalahkan Tuhan. Nah hari itu ketika Tuhan bertanya, pria menyalahkan wanita yang di sisinya. Kemudian apa jawab wanita? Kemudian firman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau berbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Kemudian dalam ayat 14, Tuhan berkata kepada ular, dan ternyata ular yang paling jujur, karena ayatnya berhenti dan ular tidak menjawab.
Ular adalah gambaran dari iblis, dari setan. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui, ketika manusia sudah saling menyalahkan, iblisnya dia diem, dia cuma nonton, dia cuma memperhatikan perilaku dari orang yang saling menyalahkan. Kenapa? Iblis tidak perlu kerja lagi. Manusia tanpa sadar terkuasai oleh iblis, oleh setan, mulai mencari jawab yang lain. Makanya Bapak Ibu perlu ketahui, lepas tanggung jawab yang lain akan melepaskan tanggung jawab yang lain berikutnya. Bohong satu akan menutupi bohong yang lain, itu pasti. Contoh, seandainya HP yang saya miliki, saudara tanya kepada saya, Pak Arif, HP-nya harga berapa? Saya tahu ini HP pemberian orang. Saya jawab, 25 juta. Bohong satu. Belinya di mana? Mikir lagi. Oh, saya belinya di Citraland. Bohong 2. Sama siapa? Jawab yang lain. Bohong 3. Itu terus. Makanya sekarang ada istilah ya, kalau nggak salah mungkin di TikTok atau mungkin di Instagram. Orang kalau sedang berbohong, kemudian ngelesnya gimana? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Minta izin susah, bohong. Konangan, minta maaf. Urusan selesai enggak? Enggak. Nah, dalam peristiwa Adam dan Hawa, urusan itu berkepanjangan sampai hari ini. Makanya kita disebut manusia dosa. Kenapa? Dosa asal itu sudah menjadi kutuk dosa. Kutuk dosa itu terus melekat. Jadi kita meskipun dicipta, dibentuk oleh Tuhan, disebutkan sebagai manusia yang amat sangat baik, tapi unsur dosa itu menjadi dominan dalam diri kita. Akibatnya apa? Dosa itu terus mulai menumpuk. Nah, hal saling menyalahkan itu adalah awal dari kehancuran. Kenapa? Di situ iblis campur tangan. Makanya hal yang pertama kita akan bersama-sama belajar mengapa saling menyalahkan. Yang pertama karena tidak mewaspadai adanya tanda kegagalan. Dahulu waktu Anda masih pacaran, Anda nggak perlu teriak-teriak. Kenapa? Yang dipakai adalah bahasa verbal dan bahasa hati. Anda cukup kedap gitu. Anda mudeng. Anda batuk, pasanganmu mudeng. Tapi kenapa berjalannya waktu, tiba-tiba kok semuanya berubah? Anda mungkin saking jengkelnya yang tadinya cuma karena nggak dijawab, lama-lama jengkel. Kenapa kok bisa gagal paham? Bahasa hatinya luntur. Akhirnya memakai bahasa verbal yang semuanya bersifat keras. Termasuk hal makan. Dulu kalau makan kan, mesra ya. Yang kita makan yuk, pelan aja kalau ngomong. Kalau sekarang berubah. Mangan. Wis mangan durung. Wanita kalau dibegitukan langsung nggak mau jawab, diam aja. Nanti kalau sudah diam aja, ditanya kenapa? Rapopo. Lah nek ora apa-apa ora gelem jawab, rapopo. Nanti kalau ada waktu dia bisa bicara, dia baru ngomong. Nek ngomong mbok aja sing kasar-kasar. Mbok kaya dhisik. Nah, pria diingatkan mbok kaya dhisik, ngamuk. Dhisik kan pacaran, saiki anake 5, anake 3, anake 2. Ngoco wis tuwa. Salah lagi. Sama dalam hal ini, Adam dan Hawa tidak mewaspadai adanya tanda kegagalan.
Kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Bapak Ibu perhatikan secara baik supaya ayat firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, kita baca bersama-sama, 2, 3, pastilah engkau mati. Itu jelas perkataan Tuhan. Begitu engkau makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, begitu engkau makan, pasti engkau mati. Kalau secara dalam gambaran tafsir, gambar yang dimaksudkan tentang hal pohon pengetahuan baik dan jahat, buahnya itu kalau sekarang dipakai oleh apa? Ini apple. Anda tahu simbolnya apple, gambarnya apa? Buah apel yang keruak, betul enggak? Kenapa Apple memakai gambar buah apel yang keruak? Karena ini memang sumbernya pengetahuan. Anda mau cari apa saja hari ini ada. Anda boleh tanya tentang ChatGPT. Di situ ada semua. AI ada semua. Orang semakin memiliki pengetahuan tinggi, biasanya akan semakin menolak Tuhan. Orang semakin pinter, orang yang mencoba membandingkan setiap hal khotbah dengan kemudian orang mencoba buka ini, orang itu pasti sulit untuk menerima firman Tuhan. Makanya kenapa Tuhan berkata, kalau engkau memakan buah pengetahuan baik dan yang jahat itu, kalau engkau makan, pasti kamu mati. Kenapa pasti? Karena orang akan menolak setiap kebenaran firman. Firman Tuhan itu mencoba dianalogikan. Hari ini ada banyak sekali orang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, tidak percaya. Kenapa? Mereka lebih percaya dengan yang namanya proses kimiawi, fisika. Bumi, langit, dan segala isinya itu semuanya proses kimiawi. Makanya ada orang-orang tertentu berkata, oh bumi itu datar. Dari kelompok mana? Ya kelompok orang-orang yang sedang tidak percaya Tuhan. Loh kami hamba-hamba Tuhan pada waktu menyampaikan khotbah, kami menyampaikan khotbah itu dengan doa. Tapi ada orang-orang tertentu pinter. Begitu saya ngomong A, hamba Tuhan lain ngomong B, dibandingkan buka AI, buka ChatGPT, bener nggak omongannya? 2 minggu yang lalu kami ada doa puasa di Malang. Judul doa puasanya adalah menghadapi AI dalam bidang pelayanan. Kenapa? Hari ini ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan sedang mulai digiring. Kalau Anda nggak percaya, Anda boleh buka nanti di ChatGPT atau di AI. Bicara soal apa? Coba tanya, siapa Yesus? Yesus hanya dijawab oleh ChatGPT atau AI sebatas manusia yang berkarakter unggul. Sudah itu aja. Dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Nabinya mereka dibandingkan. Yesus termasuk pribadi karakter unggul dibandingkan si A, si B, si C. Tidak mengakui Yesus itu anak Allah. Kita anak-anak sekolah minggu selalu diberi pelajaran tentang hal
Jangan makan buah terlarang ini karena mati. Penjelasannya apa? Hampir kita ini kurang penjelasan. Makanya waktu saya dulu kecil memikirkan ayat ini, saya mikir jane buahnya kaya apa sih? Ya buahnya dicari nggak bakalan ketemu. Tapi dengan adanya apple, dia memberikan gambaran tentang buah apel yang kroak. Itu gambaran buah apel itu sudah dimakan oleh Adam. Itu gambarannya. Dimakan oleh Hawa. Mereka mati. Kenapa? Karena seperti kata iblis, kata setan. Begitu kamu punya pengetahuan yang baik, pengetahuan yang jahat, pengetahuan yang luas, iblis berkatanya apa? Kamu seperti Allah. Makanya Bapak Ibu boleh cek, orang semakin pinter, salah satunya contoh profesor itu kan pasti pinter. Ada profesor yang bergereja? Di sini ada profesor? Enggak ada. Di Gajah Mada ada profesor yang jemaatnya 6.000? Tidak ada. Mereka hanya berkata, aku percaya kepada Allah. Tapi bukti percayanya apa? Tidak bisa memberikan bukti. Seorang yang percaya kepada Tuhan, salah satu yang paling menonjol dalam hidup orang itu pasti mau memuji, pasti mau menyembah. Itu salah satu. Tapi kalau sudah tidak mau memuji, kalau sudah tidak mau menyembah, bagaimana? Ya karena merasa bahwa dirinya sudah pinter, sudah ngerti semua. Nah rupanya dalam peristiwa Kejadian 2 ayat 15-17 ini adalah awal komunikasinya Adam kepada Hawa yang saya sebutkan gagal. Makanya Bapak Ibu boleh cek kegagalan rumah tangga diawali dari apa? Dari komunikasi. Ayo kita sekarang bersama-sama evaluasi. Anda yang sudah menikah 10 tahun masih sering cerita curhat sama pasanganmu? Masih? Enggak. 15 tahun? Enggak. 20 tahun? Enggak. 30 tahun? Enak turu dewi-dewi. Ada yang sengaja milih misah untuk bisa dolanan ini. Kenapa? Karena suamimu atau istrimu itu gangguan. Kembalinya kepada apa? Ya ini. Ini merusak hubungan komunikasi. Ini yang namanya apa? Pengetahuan baik, pengetahuan jahat. Coba dicek masing-masing. Kita rusak enggak dengan gara-garanya ini? Rusak. Tapi kan kita tidak mengakui. Nah ternyata di awal Kejadian pasal 2 Tuhan sudah ingatkan. Jangan dimakan, kamu mati. Informasi kurang, komunikasi kurang, iblisnya masuk. Kenapa? Iblis bisa masuk ke dalam kehidupan rumah tangga waktu komunikasi itu hilang. Orang kehilangan komunikasi akan muncul yang namanya asumsi. Saya beri contoh. Anda sering berasumsi kepada saya enggak? Pendeta kok ngene? Pendeta kok ngene? Kenapa Anda berasumsi? Anda tidak komunikasi. Tapi coba, Anda punya sebuah pemikiran dalam tanda kutip asumsi, Anda curiga kepada saya. Tanya saja kepada saya, Pak Arif, betul enggak Bapak begini? Saya jawab. Tapi selama Anda tidak bertanya kepada saya, kan saya enggak tahu pikiran Anda. Ya saya diam. Dalam rumah tangga juga seperti itu. Asumsi itu dikembangkan. Ojo-ojo bojoku duwe simpenan. Ojo-ojo bojoku duwe simpenan, terus itu berkembang. Akhirnya muncul kecurigaan. Waktu muncul kecurigaan, iblisnya masuk pelan-pelan. Dengan masuknya iblis pelan-pelan yang terjadi apa? Ada bumbu. Nah dalam kehidupan pertemananmu juga sama.
Anda punya teman baik, Anda kadang-kadang kan mikir temanmu ini apa, Anda muncul asumsi, kemudian penilaian. Anda tidak bertanya, Anda akhirnya pecah hubungan pasti. Kenapa? Yang muncul cuma asumsi. Nah, sekarang perhatikan asumsinya Hawa kepada Adam yang ditunggangi oleh iblis. Kejadian 3 ayat 1 sampai 4. Ya, ini sebagai perbandingan, perhatikan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Loh, iblis tuh ngerti apa yang dikatakan oleh Tuhan tuh ngerti. Tapi kita kan kadang-kadang yang diberi umpan oleh iblis kan nggak sadar bahwa ini umpan. Ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Berarti artinya apa? Iblis dan wanita, wanita dan iblis ini terjadi sebuah kesepakatan. Benar kan? Cocok kan? Oke, jalan terus. 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Nanti kamu mati. Tuhan bicaranya apa? Pasti. Hawa yang sedang kurang komunikasi dengan Adam dan Adam kurang komunikasi dengan Hawa, menjawabnya beda. Yang satu berkata, Tuhan berkata pasti, Hawa terimanya nanti. Kata pasti itu saat itu, nanti itu next. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi ular atau iblis itu kan memakainya apa? Pikiran, jiwa. Ini yang namanya psikologi. Kenapa kok psikologi bisa mempengaruhi hidupmu? Karena memang manusia mudah dipengaruhi. Contoh ya, saya ini dahulu sebelum menjadi seorang full time, menjadi hamba Tuhan, saya kerjaannya adalah tukang setting audio. Audio itu harganya mulai dari yang paling murah sampai yang amat sangat mahal. Mulai dari yang harganya cuma ratusan ribu, jutaan, sampai dengan miliar itu ada audio. Contoh speaker ini. Speaker ini beberapa tahun yang lalu saya beli cuma harga 3 juta per unit. Tapi dengan ukuran yang sama, speaker 8 in itu ada yang harganya 50 juta. Kemampuan suaranya gimana? Paling beda 5-10%. Audio itu membutuhkan biaya yang amat sangat mahal untuk menaikkan presentasi nilai suara, meskipun itu cuma 5-10%, perbandingannya itu bisa puluhan kali lipat. Itu audio. Ada banyak orang yang awam audio. Makanya lihat, ada banyak gereja berani beli sound system puluhan miliatan, ratusan juta. Kenapa orang itu kok mau tertarik untuk itu? Kena efek psikologis dari penjual. Caranya gimana? Penjual akan bilang, Pak, frekuensi simbal itu di antara frekuensi 200 kHz atau 2 kHz sampai dengan maksimal yang terbaik itu 16 kHz, 16.000. Bapak lihat, yang murah ini loh Pak, saya setelkan ya, suaranya sama gini, cas. Bapak tahu nilai cas itu berapa? Ini hanya 12.000 Pak, 12 kHz. Kalau Bapak ingin sempurna, saya setelkan yang lain ya Pak, ini harganya 100 juta. Di tuning itu kan ada bass, ada treble, ada equalizer. Equalizer naikkan aja. Begitu disetel suaranya gimana? Psst, psst. Ini Pak, ini 16.000 kHz Pak.
Ini 16 kHz, Pak. Orang awam semakin, oh iya ya beda ya, harga murah sama harga mahal ya. Kalau sudah seperti itu, orang awam yang punya duit langsung kena efek psikologis, bayar. Kalau saya ahli, saya diberitahu itu ya tak lihat. Oh wattnya sekian, kemampuan frekuensinya, detail itunya apa, spesifikasinya saya perhatikan. Oh ini sama. Saya bilang, saya beli yang 3 juta saja. Beres. Apalagi car audio, ruang sempit, speaker sempit, dan lain sebagainya. Makanya semakin kita pandai bicara, Anda pasti menang. Contohnya, itu anggota dewan kita yang di Jakarta. Wani padune argumentasi nomor 1, salah bener nomor 3. Sing penting ngomong sih. Orang kena argumentasi dengan tingkat tinggi. Ya maaf ya, itu ada satu pembicara dosen psikologi yang terkenal yang namanya Gerung atau siapa itu. Kata-katanya lihat, ada kata-kata yang baik? Tidak ada. Tapi kok orang tidak marah? Kalah psikologinya. Hari itu Bapak Ibu, iblis memakai efek psikologi untuk menghancurkan manusia. Dikatakan apa? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Manusia yang punya pikiran langsung, bener ya, kok ngerti firman Tuhan juga ya? Wah cocok ini bukan aliran sesat. Kita dengan kebodohan kita nerima, wah iya ya. Kita mulai lagi ngomong dengan firman juga. Yang aku terima gini loh, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Cuma yang ini yang di tengah gak boleh. Kenapa? Tuhan ngomong. Loh yang ngomong Tuhan atau siapa? Yang ngomong manusia. Jangan kamu makan, nanti kamu mati. Iblis itu bapak pendusta di atas dusta. Dia memakai efek itu kemudian berkata apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati, nyoh cicipono. Bapak Ibu perhatikan, orang kalau lagi punya problem rumah tangga, apalagi yang masih muda-muda, wanita, ketemu teman, temannya ngomong, ojo wedi, kowe tesi hayu, kowe tinggal we bojomu, wis ora tau ngkai duit, galak, kasar, kae lho, ganteng, sugih, lemah lembut, wis tak dukung. Angin surga enggak? Halo Bapak Ibu, enak di telinga. Makanya Bapak Ibu perlu ingat firman Tuhan dalam Kitab Perjanjian Baru. Rasul Paulus berkata, di akhir zaman akan ada banyak orang mengundang pembicara-pembicara palsu untuk apa? Mengenakkan telinga. Saudara kena firman Tuhan yang keras, Anda enggak senang? Kena firman Tuhan yang tidak pernah berbicara berkat, Anda berkata, wah, gerejone ini tidak bicara berkat, bagaimana hidupku bisa diberkati? Kita mulai tertarik untuk hal-hal yang bicaranya selalu berkat. Itu angin surga. Seperti yang dikatakan oleh iblis, sekali-kali kamu tidak akan mati. Yang penting kan sudah ibadah, yang penting kan sudah memuji Tuhan. Tapi kita sedang digiring. Ini yang saya sebutkan, tidak mewaspadai adanya tanda kegagalan. Loh kita harus jujur loh Bapak Ibu. Kita ketemu orang yang to the point, yang galak, yang ngomongnya apa adanya, mesti gak senang. Kita ketemunya senang dengan orang yang gimana? Yang kelihatannya,
Oh, puji Tuhan, apa kabar? Cantiknya, aduh gantengnya, seneng. Tapi coba kita diingatkan soal kesalahan kita, mesti marah. Loh, saya kalau di Semarang sering diomong begitu Bapak Ibu. Perbandingannya apa? Pak Arif, kok Pak Arif nggak mau tuh seperti pendeta itu? Banyak loh Pak pendukungnya, banyak loh Pak sering dikasih barang-barang mewah branded gitu. Saya bilang, ya biarlah orang itu seperti itu, saya mau jadi seperti saya sendiri. Saya kenal orang-orang itu. Lah iya kenal kan, Pak Arif bisa seperti itu. Saya bilang enggak. Saya akan sampaikan saja seperti apa adanya. Masalah senang enggak senang ya sudah, itu resiko. Dan Anda tahu, orang-orang yang dimasukkan itu tidak pernah menegur orang-orang yang dilayani itu. Semuanya cuma dengan hal-hal yang manis-manis. Makanya di sini saya tuliskan diawali dari adanya kegagalan komunikasi yang seharusnya disampaikan secara total, tapi hanya diterima sebagian. Akibatnya muncul asumsi, dan hal itu menjadi celah yang mudah disusupi yang akan membawa petaka. Gagalnya komunikasi membawa petaka. Adam dan Hawa itu sudah ngalami. Anda mungkin sebagian juga ngalami. Kenapa? Coba dievaluasi. Ternyata tidak mewaspadai adanya tanda kegagalan. Kemudian yang kedua karena apa? Takut menghadapi tanggung jawab. Jadi kenapa saling menyalahkan? Takut menghadapi tanggung jawab. Saya tuliskan di bawah sadar, terbersit sebuah tanggung jawab yang harus dihadapi. Itu refleks dari kehidupan manusia. Anda diberi tugas apapun, rasa tanggung jawab itu sudah muncul. Tapi karena kita tidak melakukan, ya terbersit. Sehingga untuk cari aman, maka manusia itu akan melempar tanggung jawab dan saling menyalahkan. Ada sebuah kata-kata bijak yang berkata begini, kalau engkau tidak mau jadi pemimpin, jangan engkau menjadi pemimpin, karena seorang pemimpin harus bertanggung jawab. Kalau engkau tidak bertanggung jawab, engkau akan melemparkan tanggung jawabmu kepada orang lain dan akhirnya saling menyalahkan. Itu kata-katanya seperti itu. Nah saudara lihat terlebih dahulu dalam Galatia pasal 6 ayat 4 dan 5. Tolong dibacakan. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Iya. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah, melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaannya orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ini contoh, di dalam sebuah perusahaan ada bidang. Masing-masing bidang itu punya tanggung jawab. Pada waktu masing-masing harus bertanggung jawab, seringkali tidak melakukan tanggung jawab. Kenapa? Yang dilihat pekerjaannya orang lain. Terus kalau dalam rapat yang terjadi apa? Saling menyalahkan. Rasul Paulus mengingatkan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Termasuk saya ini orang yang menguji pekerjaan saya. Saya mencoba apa? Bereskan dulu kalau saya kerja. Kemudian saya mempunyai rekan kerja. Saya memberikan bagian-bagian. Saya tanya, kamu sudah belum melakukan ini? Oh iya om, belum. Saya bilang, ingatkan, kerjakan loh. Kalau seandainya mereka bertanya pada saya, kerjaannya Om Arif sudah beres belum? Saya jawab, sudah. Itu tanggung jawab.
Nah, hari itu Adam dan Hawa ketika dalam peristiwa kejatuhan, Tuhan kan mencoba bertanyanya baik. Tetapi manusia itu bersembunyi karena apa? Takut. Kenapa mereka takut? Dimintai tanggung jawab. Adam yang pertama kali melemparkan tanggung jawab itu kepada Hawa. Saya membayangkan adegannya ketika mereka ini sedang ribut. Ketika mereka saling menyalahkan, kira-kira mungkin adegannya gini. Kamu yang ngomongnya enggak jelas. Suami berkata, kamu kalau diajak ngomong sendiri. Itu tadi. Hawa menyalahkan Adam, Adam menyalahkan Hawa. Nah, dalam rumah tangga itu diibaratkan seperti kita ini naik kapal, kadang-kadang kapal kita ini bocor. Ada cerita seperti itu. Dalam sebuah pelayaran ada kapal yang mengalami kebocoran. Semua penumpang tahu kapal ini bocor. Salah satu nyeletuk. Wah, ini gara-garanya pembuat kapal, tidak teliti. Ngelasnya ini kurang rapat. Bocornya mungkin cuma 2 cm. Ini gara-gara pembuat kapal. Kemudian yang lain berkata, oh enggak bisa, ini salahnya nahkoda. Kenapa pada waktu mau berangkat tidak dicek dulu semuanya? Ribut. Kemudian lagi yang lain lagi berteriak, oh enggak bisa, nahkodanya enggak salah, ini salahnya penumpang. Karena penumpang terlalu banyak membawa muatan, sehingga kapal kita ini bocor. Singkat cerita, kapalnya tenggelam. Sesudah diselidiki, ternyata masalah tenggelamnya kapal bukan karena masalah bocor yang besar, tapi karena mereka sibuk saling menyalahkan. Rumah tangga sibuk saling menyalahkan, gereja sibuk saling menyalahkan. Akhirnya apa? Tenggelam. Adam dan Hawa hari itu cuma saling menyalahkan, tapi tidak cari solusi. Masalah itu sampai hari ini. Saya melemparkan pertanyaan, Anda hari ini tahu, apa kita mau melanjutkan itu terus? Anda berkata, wis angel Pak, wis kesuwen. Saya bilang enggak ada yang angel. Tidak ada yang kesuwen. Kenapa? Kenapa Tuhan memberikan perkataan dalam firman-firman ini? Untuk supaya kita berbenah. Makanya yang terakhir, agar tidak lagi saling menyalahkan, kita harus ingat, saling menyalahkan itu karena terpedaya oleh muslihatnya iblis. Saya tuliskan begini, iblis adalah bapak dusta di atas segala dusta. Ya, dalam Injil Yohanes pasal 10 ditulis. Karena kedengkiannya dia memperdaya manusia dengan tipu muslihat perkataan. Perkataan yang manis untuk membawa manusia dalam kesengsaraan. Kesengsaraan manusia yang diakibatkan oleh pekerjaan iblis, oleh pekerjaan setan. Ya Bapak Ibu, hari ini juga bisa cek, ini loh kesengsaraannya. Kejadian 3 ayat 16 sampai dengan 19, firman Tuhan berkata, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu. Ibu-ibu, kalau lagi melahirkan enak apa enak? Bu, ora enak, tapi kok meteng terus? Ini jawabannya. Engkau akan berahi kepada suamimu dan akan berkuasa atasmu. Itu muslihat iblis membawa dirimu dalam kesengsaraan. Sakit bersalin. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, kepada pria. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau,
Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kerja keras. 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Yang terakhir dikatakan apa? Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Engkau akan terus kerja, terus sampai kapan? Sampai mati. Kenapa? Tipu dayanya iblis. Makanya mari ajakan saya berbenah, saling mengevaluasi diri sendiri. Kenapa? Kalau ini tidak cepat-cepat dibenahi, yang muncul adalah persoalan demi persoalan. Demikian juga keluargamu. Orang tua boleh menuduh pasangan, anak boleh menuduh orang tua, dan sebaliknya. Ya tidak akan selesai. Tapi coba kita masing-masing introspeksi. Lakukan yang terbaik, keluargamu pasti mulia. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita sebentar akan menerima roti dan anggur perjamuan. Kita akan menaikkan pujian, di tanganmu ini janjiku. Haleluya. Dan saya mengundang untuk petugas perjamuan kudus untuk mempersiapkan melayani anggur dan roti yang akan diedarkan. Haleluya. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku bagimu. Memegang seluruh hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya bagimu selamanya. Kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalanmu dengan janjimu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu, bernyanyi bagimu. Yesus, aku percaya. Kita bersama-sama berdiri. Yesus, aku milik. Ku hidup karenamu. Ku hidup karenamu. Dan hanya bagimu selamanya. Kita akan bersama-sama menerima roti dan anggur. Bapa di dalam surga, kami hari ini sudah mendengar apa yang Tuhan katakan.
Kami mau bersama-sama belajar untuk memperbaiki diri kami. Kami belajar untuk melihat diri kami, bukan melihat orang lain. Karena sebuah perubahan itu terjadi mulai dari diri kami terlebih dahulu, barulah orang lain akan mengikuti terjadinya perubahan. Dan hari ini Tuhan, kami mohonkan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepada kami kemampuan, sehingga kami sungguh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu Tuhan, dukung kami. Melalui sebentar kami akan menerima roti dan anggur perjamuan yang menjadi substitusi, menjadi pengganti akan pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk karya penebusan yang ajaib. Melalui roti dan anggur perjamuan kami percaya setiap kelemahan hidup kami dipatahkan oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Setiap kegagalan yang pernah kami alami, pernah kami miliki, dengan pengudusan daripada Tuhan, kami dimerdekakan. Untuk itu Tuhan, berkati roti dan anggur perjamuan, kuduskan, sucikan, menjadi pengganti bagi kami semuanya. Memberkati hamba-Mu, memberkati Tuhan akan pelayan-pelayan-Mu yang akan membagikannya, dengan berkat yang terbaik, impartasi yang terbaik, yang akan terempartasi atas seluruh sidang jemaat yang akan menerimanya. Demikian juga Tuhan, untuk seluruh sidang jemaat yang akan menerima, Engkau kuduskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, dan kami siap menerimanya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku bagi-Mu. Kau memegang seluruh hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu, bernyanyi bagi-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu, bernyanyi bagi-Mu selamanya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan. Kalau sudah menerima semua, mari saya kembali undang untuk bangkit berdiri. Di tangan kita masing-masing, kita memegang roti dan anggur. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing dan terima perkataan firman-Nya. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan
adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Dan marilah kita bersama-sama mengangkat cawan berkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya bagimu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, bernyanyi bagimu selamanya. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih, dan kami percaya untuk waktu yang mendatang kami sudah diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Amen. Sehingga kami diberkati dan kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama memberikan korban syukur yang terbaik. Tuhan, Engkau berkati akan seluruh kehidupan anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, supaya ketika mereka memberikan korban yang terbaik melalui Tuhan ucapan syukur ataupun Tuhan melalui pengembalian persepuluhan, Engkau akan kembalikan berkali lipat dari apa yang ditaburkan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau juga memberkati akan hamba-hamba-Mu yang mengedarkannya. Kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk, saya serahkan kepada Bapak Yakobus. Kita angkat pujian ini. Di tanganmu ini janjiku, senang hidupku bagimu, kau memegang seluruh hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku hidup karenamu, bernyanyi bagimu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, bernyanyi bagimu. Sekali lagi, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, bernyanyi bagimu selamanya. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Arif untuk menutup di dalam doa. Baik, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk berdiri dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini.
Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan kami akan terus belajar untuk mencapai apa yang Tuhan mau. Tuhan, sebelum kami berpisah, kami berdoa untuk Bapak Indarto yang baru saja mengalami jatuh. Kami mohonkan kepada Tuhan supaya Tuhan jamah, Tuhan tolong dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Tuhan, meskipun ada karena jatuh, Tuhan, Engkau juga memberkati. Tuhan, tidak terjadi sesuatu apapun yang mengkhawatirkan, dan kami percaya Tuhan menyembuhkan dengan cara dan kekuatan yang ajaib. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir karena mereka sakit, karena mereka bepergian keluar kota, ataupun yang berhalangan. Tuhan, kami percayakan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang bersekolah di dalam kota maupun yang di luar kota, supaya Tuhan mencukupkan segala sesuatunya dengan keajaiban daripada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia, supaya Engkau memberikan keamanan, memberikan damai sejahtera, bahkan Tuhan memberikan kemajuan yang baik, sehingga bangsa dan negara ini akan semakin adil, semakin makmur, dan mereka bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap usaha pekerjaan dari jemaat Tuhan, supaya Tuhan menolong dan memberkati dengan cara yang ajaib. Kami berdoa untuk anak yatim piatu, para duda, janda, dan juga fakir miskin, supaya Engkau mencukupkan mereka semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk sebentar berkat makanan dan minuman yang sebentar kami akan menerimanya. Engkau kuduskan dan sucikan menjadi kekuatan dan kesehatan bagi kami. Memberkati Tuhan untuk kontributor yang memberikan yang terbaik, Engkau kembalikan berkali lipat dari apa yang sudah ditaburkan. Terima kasih Bapa di sorga, dan tiba saatnya sekarang kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin.